Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safri Nova. Saya Farhan Ibu. Nama saya Muhammad Anggit. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan dan menjelaskan mengenai materi syariah. Berikut penjelasannya. Pengertian syariah. Pengertian syariah berkaitan dengan ketentuan dalam agama Islam. Syariah merupakan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan manusia lainnya, dan dengan alam. Syariah bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua itu perbedaan. Yang pertama itu ketentuan syariat terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Syariah yang dimaksud adalah wahyu dari Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Sedangkan fikih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Kedua, syariat bersifat fundamental dan cakupannya lebih luas, bahkan meliputi akhlak dan akidah. Sedangkan fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Ketiga, syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya sehingga berlaku abadi. Sementara fikih merupakan karya manusia dan sangat dimungkinkan mengalami perkembangan zaman. 4. Syariah hanya satu, sedang fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia seperti terlihat dalam mazhab fikih. Kelima, syariah menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Ketentuan 1. Wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Contoh, amalan yang berhukum wajib adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan mengenakan hijab bagi perempuan. 2. Sunnah. Segala perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib disebut dengan sunnah. Dengan kata lain, umat muslim yang mengerjakan sunnah akan mendapatkan pahala, tetapi jika meninggalkannya tidak akan mendapatkan dosa. 3. Haram. Kebalikan dari wajib, haram adalah perbuatan yang harus ditinggalkan. Haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, serta harus dipatuhi oleh para umatnya. Orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa. Sebaliknya, orang yang meninggalkan karena menaati Allah akan diberi pahala, misalnya berzina, minum alkohol, dan berjudi. 4. Makruh. Dalam istilah usul fikih, makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkan dan jika ditinggalkan akan mendapat pujian, sedangkan jika dilanggar tidak berdosa. Sementara itu, jumhur ulama mendefinisikan makruh sebagai larangan syarat terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. 5. Mubah. Secara istilah, mubah berarti sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan tidak juga berkaitan dengan larangannya. Sesuatu yang mubah itu selama bersifat mubah tidak menyebabkan adanya pahala atau siksa. Mubah terbagi menjadi 3 bentuk, yakni mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengandung madharat seperti makan, minum, dan berpakaian. Mubah yang jika dilakukan mukhalaf tidak ada madharatnya, sedangkan perbuatan itu sebenarnya diharamkan, sebagai contoh makan daging babi saat keadaan darurat. Perbuatan yang bersifat madharat dan tidak boleh dilakukan menurut syarat, tetapi Allah memaafkan pelakunya sehingga perbuatan itu menjadi mubah. Contohnya mengerjakan pekerjaan sebelum masuk Islam. Oke, selanjutnya tujuan. Fungsi syariah dalam lingkup hukum Islam adalah sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berbuat pedoman. Selain itu, syariah juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai pada tujuan akhir dengan selamat. Selanjutnya, ada ruang lingkup. Sebagaimana telah disebutkan, pengertian tentang syariah di atas, syariah memiliki ruang lingkupnya sendiri. Ruang lingkup dari syariah meliputi aspek ibadah dan aspek muamalah. Yang pertama ada ibadah. Ibadah secara harfiah berarti ketaatan manusia kepada Allah karena didorong oleh akidah tauhid. Majelis Tarjih Muhammadiyah mendefinisikan ibadah sebagai upaya menjalankan segala perintah Allah dan menjauh segala larangan-larangannya dan mengamalkan segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Ibadah kemudian terbagi menjadi 2, yaitu ibadah umum
Ghairu mahdah ialah segala amalan yang dilakukan diridhoi oleh Allah, sedangkan ibadah khusus yaitu madhah ialah yang dilakukan karena telah menjadi ketetapan dan perintah Allah. Adapun jenis ibadah khusus atau madhah sebagai berikut. 1. Toharoh. Syarat yang paling utama dalam melaksanakan ibadah adalah dengan toharoh atau bersuci. Suci artinya bebas dari kotoran atau najis dan hadas yang menempel pada tubuh, pakaian, tempat, dan alat ibadah. Kedua, sholat. Sholat dengan melihat istilah syariah ada tindakan khusus seorang muslim dalam rangka memuliakan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 3. Puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. 4. Zakat. Zakat secara etimologis adalah suci, sedangkan secara syariah berarti memberikan sebagian harta yang telah nisab atau batas minimum pemilikan harta yang terkena kewajiban harta, kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima atau mustahik dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. 5. Haji. Haji berarti mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah pada bulan Zulhijjah dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Haji memiliki hukum wajib bagi orang-orang yang mampu dan memiliki kecukupan harta serta kesehatan untuk melaksanakannya. B. Muamalah atau aturan-aturan dasar tentang hubungan antara manusia adalah hal yang mendapat perhatian besar dalam agama Islam. Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang memuat tentang hubungan antar manusia atau muamalah. Muamalah adalah tuntunan hidup manusia yang mengatur kehidupan sosial di tengah kehidupan manusia yang lainnya. Karena itu, muamalah mengatur banyak hal dalam kehidupan sosial manusia. Ruang lingkup muamalah ini mencakup pada memberi kepada sesama, nasihat dan wasiat dalam kebaikan dan menuntut ilmu, mengajarkan dan mengamalkannya. Nah, itu dia penjelasan dari materi syariah. Bila ada kata yang menyinggung atau kurang berkesan, mohon dimaafkan. Oke, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.